Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Pengertian sistem teknik. Sistem berasal dari bahasa Latin disebut dengan sistema atau bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah. Sedangkan teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Dengan menggunakan teknik, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah dan pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, serta pekerjaan yang lama akan menjadi cepat. Dapat disimpulkan bahwa sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit serta mampu memenuhi kebutuhan teknis maupun bisnis. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antara elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Sistem teknik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem teknik elektronik. Sistem teknik elektronik merupakan serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan menyebarkan informasi elektronik. Misalnya, air sungai pada bendungan yang dinaikkan permukaannya dapat digunakan sebagai sistem irigasi pada persawahan jika permukaan tanah yang dialiri lebih tinggi dari permukaan air. Kekeringan dapat terjadi jika permukaan tanah persawahan lebih tinggi daripada permukaan air di wilayah setempat. Agar dapat mengatasi masalah seperti kekeringan dan gagal panen pada persawahan, dibuatkan pengairan melalui sistem irigasi. Sistem pada bendung gerak dapat juga digunakan sebagai penggerak peralatan produksi. Misalnya pada sungai cukup deras alirannya, bendungannya dapat digunakan untuk sistem transportasi air. Membuka dan menutup pintu air menggunakan sistem hidrolik atau sistem yang memanfaatkan zat cair seperti oli yang bertekanan untuk melakukan gerakan segaris atau putaran. Seperti pintu bagasi mobil yang menggunakan sistem hidrolik dilengkapi dengan elemen sistem yang berupa aktuator atau peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, atau aktuator tenaga hidrolik yang terdapat pada alat dongkrak digunakan untuk mengatasi permasalahan mengangkat beban yang cukup berat. Individu yang memiliki pola pikir sistem memiliki sikap yang pertama, saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. 2. Adanya kesadaran antara masing-masing elemen. 3. Memiliki pemahaman tentang keterkaitan antara elemen. 4. Bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni berkembang. 5. Sharing dan networking secara produktif. Pola pikir sistem dapat diimplementasikan dalam seluruh aktivitas manusia secara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan kehidupan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Pola pikir sistem memberi berbagai pilihan solusi dalam penyelesaian permasalahan, rekomendasi, dan langkah pengembangan. Pola kerja
sistem dalam kewirausahaan menjadi alasan dalam pengambilan tindakan dari pembuatan produk sistem teknik. Informasi pekerjaan inform yang disampaikan seperti kebutuhan pelanggan pada produk sistem teknik dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan dokumen yang disiapkan secara tertulis plan. Perencanaan kerja dibuat dengan desain produk sistem teknik dan keputusan diambil melalui pertimbangan semua kebutuhan yang diperlukan seperti alat dan bahan material. Tugas pembuat produk sistem teknik adalah harus memperhatikan kriteria yang ditentukan, pengecekan dilakukan melalui proses uji coba produk sistem teknik, dan melakukan evaluasi serta mendiskusikan produk sistem teknik yang telah dibuat. Kita buat diagramnya seperti ini, yaitu dari kebutuhan pelanggan akan produk sistem teknik inform, kemudian plan, desain produk sistem teknik, kemudian decide bahan dan alat yang digunakan, kemudian carry out, membuat produk sistem teknik, kemudian control, uji coba produk sistem teknik, kemudian dievaluasi, evaluasi produk sistem teknik. Perencanaan usaha produk sistem teknik. Yang pertama, ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan sistem. Sebab itu, pentingnya sinergi antar komponen dalam sistem teknik untuk mampu melakukan evaluasi sistem, perbaikan sistem, optimalisasi sistem, dan meningkatkan produktivitas sistem lebih jauh. Kewirausahaan dalam pembuatan produk rekayasa, peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya yang tersedia. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik. Pemberdayaan potensi dapat dimulai dari skala home industry, kemudian berkembang menjadi usaha kecil dan menengah (UKM). Ekonomi kreatif memungkinkan tumbuhnya daerah kreatif yang berkembang dan terkoordinasi dari kegiatan produksi sampai pemasaran dan meningkatkan kualitas agar mampu bersaing. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya dalam pembuatan produk rekayasa harus meliputi unsur man, money, material, mesin, metode, dan market. 6 unsur tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan industri kreatif. Pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui industri kreatif dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, administrasi dan pemasaran. Administrasi dan pemasaran sangat berperan penting dalam usaha teknik karena proses administrasi melakukan pencatatan atau inventaris terhadap sumber daya yang telah ada serta menghindari adanya kekeliruan dalam proses produksi dan pasca produksi. Proses pemasaran juga dibutuhkan untuk memperkenalkan produk serta keunggulan produk tersebut. 4. Tahapan perencanaan. Perencanaan usaha dalam kewirausahaan memiliki tahapan meliputi tahap memulai dengan melihat peluang usaha serta menentukan jenis usaha, kemudian tahap melaksanakan dilanjutkan dengan tahap mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan, dan diakhiri dengan tahap mengembangkan usaha dengan terus kreatif dan melakukan inovasi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video-video selanjutnya, pada part-part selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.